Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Yang paling banyak pidatonya kemarin dari New Zealand ya Pak ya, terkait data official cash rate, dan makarnya juga ada pidato, kemudian sedikit cerita sejarah pada tahun 30-an kalau nggak salah, London pada saat itu pernah diterpa kebakaran yang cukup menghancurkan kota London dan menewaskan 100.000 orang ya, kurang lebih. Tahun 18 kalau nggak salah itu, 1800-an. Sehingga pembangunan perumahan itu dipandang penting untuk proyek-proyek pembangunan baru. Kemudian ada pesan kepada perbankan untuk Bank Sentral Inggris atas aset purchase facility sebesar 375 billion pound sterling yang selama ini tetap dikucurkan oleh pemerintah. Ini sedikit mewarnai arah Inggris yang siap akan situasi tingkat likuiditas yang kemungkinan menjadi sorot perhatian semua investor dengan hadirnya Cina dengan menampilkan AIIB. Namun untuk semua itu jangan lupa juga data dari inflasi Australia yang dirilis sedikit menurun dari 3,6%. Kemudian ada imbangan data yang positif dari Amerika Serikat yang bisa teman-teman lihat dari layar monitor. Untuk keseluruhan, mari kita kombinasikan dulu seluruh data ini masih dalam kondisi yang mix. Kemudian New Zealand dengan memangkas tingkat suku bunga rendah. Saya kira Australia dan New Zealand ini belakangan menurunkan tingkat suku bunga ya, di mana Amerika Serikat beritanya akan menaikkan tingkat suku bunga. Jadi ada satu mau naik, ini sekarang yang dua lagi ini. Pak Fauji, chartnya belum masuk. Oke, untuk selanjutnya dari data teknikal kita langsung saja memperhatikan formasi pergerakan mata uang New Zealand. Dari koreksi terakhir ya, mengalami kenaikan, kemudian sesuai dengan top ceiling resisten yang kita perkirakan di angka 0,72 sudah sempurna. Kemudian saat ini market kembali menyentuh posisi 0,6970-an menjadi target incaran, atau netralnya tepat di 0,77. Nah, ini yang menjadi garis besar teknikal kemarin yang kita sampaikan. Sesuai dengan channel Bollinger Band ini masih arahnya turun. Angka tengah di 0,71 sudah done. Kemudian akan ada volatilitas yang cukup lebar di mata uang pound sterling. Sementara ini untuk di New Zealand US dollar, kita fokuskan adalah wait and see. Selanjutnya mari kita lihat di Australia. Ada gain kenaikan dari double bottom dari 0,76 ya, volatilitas yang cukup lebar di sini, hampir membuat formasi reversal untuk di Aussie, namun masih tertahan di wilayah resisten strong 0,7890-an di sini. Ya. Untuk selanjutnya untuk di Aussie juga kita masih memprediksi market akan sangat volatilitas dan sideways, walaupun dari teknikal untuk jangka panjang Australian dollar masih sifatnya adalah bearish. Pak Dwi, bagaimana, sudah terlihat jelas atau bagaimana? Di saya masih yesterday news, Pak. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk di USD setelah formasi kemudian market kembali di wilayah tengah ya,
wilayah tengah di area ini, kemungkinan topping yang terbentuk ini akan membuat prediksi USDN mengalami penurunan. Dan pada saat itu terjadi penurunan yang sesuai dengan formasi itu. Sekarang harga dalam level koreksi di preview support di 123.80-an. Nah, ini yang menjadi sebuah perhatian banyak pihak dari investor, apakah penguatan indeks Nikkei bisa menyebabkan pelemahannya lebih lanjut. Namun lebih detailnya, saya membuat sebuah pattern untuk pelebaran deviasi dari Bollinger Band, kemungkinan untuk di Pak Dwi, untuk di USDN kemungkinan untuk bottom di 122.50-an atau di 122.00 menjadi wilayah entry point untuk buy limit di USDN. Kemungkinan untuk jangka pendek masih ada penurunan ke angka 122. Ya, untuk jangka panjang kita memang masih membaca fundamental yang belum ada perubahan dari pemerintahan Jepang. Baik, untuk di pound sterling ada rebound dari pernyataan pemerintah dan kebijakan moneter dari Inggris. Ya, ini akan menyebabkan beberapa sudut pandang yang berbeda terhadap analisa teknikal dari pound sterling dari jangka pendek. Namun dari time frame daily terbaca market masih dalam koreksi dari penurunan yang pernah terjadi di sini di angka resisten 1.5568 dan 1.56. Nah, untuk enter point saya kira dari teknikal ya, ini merupakan koreksi yang menarik untuk kita masuk posisi sell di pound sterling dengan batasan stop loss di 1.5700 dengan target estimasi kita untuk sementara ini di 1.53 memasuki kuartal ketiga 2015. Pak Dwi, bagaimana, sudah terlihat jelas gambarnya? Sudah Pak, lanjutkan saja. Baik, untuk emas setelah tidak menembus support 1162 sempat menyentuh di angka 1190-an sesuai dengan resisten yang kita proyeksi. Nah, untuk detail saat ini range market untuk di emas juga masih dalam teritori yang flat. Namun lebih cenderung biasanya adalah negatif. Oleh karena itu teman-teman tetap memperhatikan fokus wilayah bottom 1179 dan 1180 yang menjadi wilayah area konfirmasi. Ya, ini wilayah konfirmasi untuk apakah market closing di bawah wilayah ini dan membuat penurunan sampai di wilayah 153, atau dari wilayah konfirmasi 1179 dan 1180 market hanya menyentuh kembali kemudian up ke 1200. Nah, untuk situasi yang terjadi dari Asia Pasifik, Australia dan New Zealand, kemudian berita yang mengacaukan investasi komoditi dari Inggris, saya kira ya, apa yang disampaikan McCartney ini meredupkan performa emas. Namun dari situasi kemungkinan Yunani yang terus menjadi hot topic, kemudian hal lain yang kita tidak duga dari sisi geopolitik di Timur Tengah, saya kira masih ada kemungkinan untuk di emas kembali netral di 1200 ya. Next, di USD Kanada datanya juga banyak kemarin. Kemudian Stephen Polos juga pidato, teman-teman nanti bisa baca di Monex Daily Report. Dari teknikal kita kemarin sudah rekomendasikan sekali untuk di dua currency utama, Euro Yen dan USD Kanada, sesuai dengan estimasi kita
sudah mengalami penurunan sekitar 200 poin dari wilayah 1.2500. Untuk saat ini kondisinya adalah konsolidasi. Open candle di USD Kanada di bawah 1.2250-an ya. Open candle di sini saya kira akan menyebabkan pelanjutan pelemahan dolar dan penguatan Kanada. Nah, ini masih menjadi prediksi kita, USD Kanada akan mengalami penurunan lebih lanjut. Tentunya untuk posisi sell di area ini, batasan stop loss kita berada di angka 1.2400 ya. 1.2400. Ini adalah batas stop loss dikarenakan area 61,8 dan 53,8,2 ini adalah wilayah konsolidasi. Konfirmasi open candle di bawah 38,2 ini melanjutkan penurunan USD Kanada. Untuk di minyak saya kira sesuai apa yang kita sampaikan, range market adalah flat, angka tengah tetap di 59 ya. Angka tengah tetap di 59, terbaca di 61,8 dan 56,8. Ada pergerakan kurang lebih sekitar 5 US dollar ya. 5 US dollar ini adalah basis wave netral untuk di minyak. Sehingga dengan penempatan variabel 5 dolar, strategi untuk minyak adalah menghitung slope resisten dan menghitung slope support ya. Support slope dan ini resisten slope 5 dolar. Sehingga jika kita mendapatkan pola support yang meningkat, misalkan asumsi di sini adalah 50 dolar per barrel, maka kita menunggu pada saat market break high, kita menunggu angka buy limit plus 5 dolar. Berarti kita di sini adalah posisi buy limitnya 55. Nah, 55 kalau kita lihat, perhatikan angkanya berada di wilayah ini, hampir saya tersentuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, variabel 5 dolar ini menjadi tolak ukur pergerakan untuk di oil dalam jangka pendek. Demikian morning briefing dari Medan, Pak Di. Tidak banyak data yang saya jelaskan di pagi hari ini terkait dengan pergerakan market. Saya kira di akhir pekan juga masih kemungkinan besar skenario swing high dan swing low bisa terjadi kapan saja. Sehingga untuk prediksi kita di akhir pekan ini, dari saya secara pribadi, masih dalam konteks cross rate dan USD Kanada. Oke, terima kasih Pak Koji. Menarik sekali untuk di oil. Ternyata ada strategi 5 dolar, setiap kenaikan 5 dolar menjadi target utama dari setiap breakout yang terjadi. Kemudian juga terbaca, angka tengah masih terbaca di angka 59, angka tertinggi 61,80 hingga harga support di angka 56 dolar per barrel. Kemudian juga tidak ada fundamental news yang terbaca yang terbaru untuk oil, sehingga kecenderungan oil untuk saat ini hingga penutupan minggu ini ditenggarai masih dalam keadaan sideways. Kemudian juga yang menarik adalah dolar Kanada masih memegang posisi sell. Saat ini memasuki masa-masa konsolidasi, posisi selling atau prediksi untuk ke 1.25 itu terbuka luas, sehingga kita dapat memasuki posisi di situ. Kemudian stop loss berada di 1.2400. Kemudian di gold juga hampir sama, pada akhir minggu ini teridentifikasi dengan sideways dengan batasan angka netral di 1200. Kemudian kita melihat di sini batasan atas di 1203, kemudian target konsolidasi konfirmasi atau konfirmasi untuk support di kisaran harga 1179 hingga ke 1180. Kemudian pound sterling dengan data-data dari Inggris sendiri, kemudian dari pidato McCartney. Kemudian ini membawa pengaruh terhadap pergerakan harga. Posisi masih dalam keadaan bearish, posisi sell di 1.500 dengan posisi stop loss di 1.5703. Kemudian dolar yen terbaca di bottom 122, kemudian
terlihat target untuk penguatan dolar yang kembali di 123.47. Sementara Asia Pasifik, Australia dolar, US dollar maupun New Zealand dollar terhadap US dollar masih dalam keadaan bearish. Kemudian tingkat volatility yang terjadi di Aussie terlihat meningkat. Kemudian juga pengaruh terhadap penurunan tingkat suku bunga di New Zealand dollar terhadap pengaruh terhadap penurunan tingkat suku bunga di New Zealand ternyata masih membawa pengaruh terhadap pergerakan harga saat ini. Demikianlah morning briefing kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan disampaikan kepada investor maupun calon investor oleh para sales sehingga dapat menambah informasi tambahan bagi mereka. Terima kasih morning briefing, selamat pagi dan selamat bekerja.